Sistem pemerintahan di Indonesia pada demokrasi liberal. Atas nama Rio Rasa Putra, Arino Piansa, Alif Novaleo, dan Ferdiansyah Putra. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Saat, I.R. Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Djoko Kusumo. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi, kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djoko Kusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, pembangunan ekonomi Indonesia. Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing oleh diberikan bantuan kredit. 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik, meskipun anggaran digelontorkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena 1. Pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. Yang keempat, para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Yang keenam, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Kabinet Natsir kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia yang menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Yang kedua, Kabinet Sukiman, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden, Presiden menunjukkan Sartono Ketua PNI menjadi formatur, namun gagal. Sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden setelah bertugas selama 28 hari, 28 Maret sampai 18 April 1951. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Sidik Djoko Surtato dari PNI dan Sukiman Wijosojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil mengembalikan Kabinet Koalisi Masyumi PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwirjo. Program pokok dari Kabinet Sukiman adalah menjalin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang kedua, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta masukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Yang terakhir, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara, RMS, dan lainnya. Akan tetapi, kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerjasama dengan blok barat yaitu Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Subarjo, dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Churchland. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security atau MSA. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dari situ terdapat foto
sedang melakukan pembicaraan. Dari 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah program dalam negeri. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan stabilitas keamanan negara. Program luar negeri. Menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dan Belanda. Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, di situ terdapat foto Presiden Soekarno ketika bersama Wilopo dan PNI. Muncullah peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, Delhi. Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang didukung oleh PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, Delhi. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengambilkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Nah, dari foto ini terdapat aksi yang tidak kondusif dari gambar peristiwa Tanjung Morawa yang sangat ramai sekali dan tentu sangat tidak enak. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi defisit kas negara dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh pergerakan-gerakan separatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional. Kabinet Wilopo juga menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan muncullah masalah inter dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dan ada surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah konflik 17 Oktober 1952 yang sangat ramai sekali. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.